Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, besi merupakan unsur kimia. Besi bukan berasal dari bumi. Ia tidak terbentuk dari tanah ataupun dari gunung. Tetapi besi berasal dari bintang-bintang yang meledak di luar angkasa. Ini terdengar aneh, namun para ilmuwan telah membuktikannya bahwa miliaran tahun yang lalu bumi dihantam oleh meteor dan meteor-meteor ini membawa material besi yang meledak di luar angkasa. Tertulis jelas di dalam Al-Quran, salah satunya terdapat di dalam surat Al-Hadid yang membahas tentang besi. Jadi, apa keistimewaan dari besi dalam Al-Quran dan sains? Besi adalah fenomena semesta yang disebutkan secara istimewa di dalam Al-Quran, dan penciptaan besi di dunia ini sangatlah luar biasa, karena Al-Quran menjelaskan bahwa besi memiliki keistimewaan dan manfaat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini terbukti dengan penyebutan besi pada beberapa ayat dalam Al-Quran, dan Allah menganugerahkan besi sebagai karunia yang tidak terhingga nilai serta manfaatnya. Terdapat di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Di dalam ayat tersebut terdapat kata wa anzalna hadida yang artinya dan kami turunkan besi. Maksud dari kata turunkan itu bahwa besi itu tidak dibuat di bumi, melainkan diturunkan dari langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan tentang besi ini tidak hanya dibahas oleh Quran surat Al-Hadid saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran Rasul sekaligus melemahkan musuh-musuh Allah. Hal ini dikisahkan dalam Quran surat Saba ayat 10. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Dari besi itu, Nabi Daud alaihissalam dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Setelah melalui modifikasi sedemikian rupa, baju ini dapat membuat pemakainya lebih bebas bergerak, tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Dapat suatu peristiwa pada zaman Nabi Daud yang berkaitan dengan besi, yaitu Perang Talut. Saat itu perlengkapan perang yang ada belum cukup kuat untuk melindungi pasukan dari serangan musuh. Baju perang yang dimiliki justru membuat para pasukan tidak leluasa bergerak. Karena itu, sebagai pemimpin perang, Nabi Daud alaihissalam merenungkan cara bagaimana memperoleh perlengkapan perang yang lebih baik sambil memegang sebuah potongan besi. Namun, tanpa disadari, Nabi Daud menekan-nekan potongan besi tersebut hingga menjadi bengkok. Kejadian ini membuat Nabi Daud sangat terkejut, hingga kemudian Nabi Daud membuat lempengan-lempengan besi yang tipis dan memotong-motongnya. Setelah itu, potongan-potongan besi ditempelkan satu sama lain sehingga membentuk sebuah baju yang terbuat dari besi. Selain dapat membuat pasukan perang bergerak leluasa, baju besi tersebut membuat tubuh mereka tetap terlindungi dari pedang, panah, atau kampak musuh. Pengetahuan itu pula lantas diajarkan Nabi Daud kepada manusia pada masanya dan berlanjut hingga sekarang. Peristiwa ini dikisahkan
dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 80. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ. Zat yang didapat Nabi Daud dalam dunia sains ternyata memiliki ilmu studinya tersendiri, yaitu ilmu metalurgi. Secara definisinya, metalurgi adalah bidang keilmuan yang mendalami tentang perilaku fisika, kimia, dan mekanika dari sebuah logam. Menurut para ahli kimia, nama tersebut mengacu pada sebuah proses untuk ekstraksi logam dari mineral. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu ini tak hanya berkaitan tentang ekstraksi logam, melainkan juga tentang produksi logam yang meliputi pengolahan dan pengerjaan untuk menghasilkan sebuah logam, juga cara memanfaatkan logam untuk kegunaan sehari-hari. Berdasarkan kedua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibacakan sebelumnya, bahwa besi sudah digunakan sejak zaman Nabi Daud alaihissalam, tepatnya pada perang Talut. Besi memiliki kedudukan yang istimewa, sehingga Allah menjadikan besi sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hadid, yang merupakan surat ke-57 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan pada saat perang Uhud, dan nama Al-Hadid diambil dari ayat ke-25 pada kalimat wa anzalnal hadida. Ayat ke-25 menjelaskan bahwa besi memiliki sifat kekuatan, dan Allah menyebutnya sebagai kekuatan yang hebat karena kekuatannya memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ditafsirkan oleh Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Allah menciptakan besi untuk dijadikan sebagai alat dalam menegakkan keadilan. Dan lafaz anzalna digunakan oleh Al-Quran dalam arti menciptakan atau menampakkan sesuatu yang tadinya tidak tampak, sehingga dapat diketahui bahwa lafaz anzalna yang bermakna diturunkan pada ayat di atas digunakan juga oleh Al-Quran dalam arti menciptakan. Selain itu, ditafsirkan oleh Kemenak, Allah menganugerahkan kepada manusia, yaitu besi, sebagai suatu karunia yang tidak terhingga nilai dan manfaatnya. Dengan besi dapat dibuat berbagai macam keperluan manusia, sejak dari yang besar sampai kepada yang kecil, seperti berbagai macam kendaraan di darat, di laut, dan di udara. Keperluan rumah tangga untuk membangun konstruksi bangunan, seperti membangun jembatan, pembuatan kendaraan, seperti pembuatan mobil, untuk menentukan arah kiblat dengan kompas magnetik saat kita hendak menunaikan sholat. Dengan besi pula, manusia dapat membina kekuatan bangsa dan negaranya, karena dari besi dibuat segala macam alat perlengkapan pertahanan dan keamanan negeri, seperti senapan, kendaraan perang, dan sebagainya. Tentu saja semuanya itu hanya diizinkan Allah menggunakannya untuk menegakkan agamanya, menegakkan keadilan, dan menjaga keamanan negeri. Inilah cara Allah mendatangkan unsur besi ke permukaan bumi jauh sebelum manusia ada. Pada umumnya, besi adalah logam yang diperoleh dari biji besi dan dijumpai bukan dalam keadaan bebas, tetapi selalu dalam bentuk senyawa atau campuran dengan unsur-unsur yang lain. Karenanya, untuk mendapatkan unsur besi, unsur lain harus dipisahkan, yang biasanya dilakukan melalui proses kimia. Keistimewaan besi dalam Al-Quran. Surat Al-Hadid termasuk dalam urutan surat ke-57, yang merupakan nomor urut terakhir dari setengah pertama jumlah keseluruhan dalam Al-Quran yang berjumlah 114, atau dinyatakan sebagai urutan pertengahan dalam urutan surat-surat dalam Al-Quran. Isotop pada besi memiliki rentang berat inti 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, dan bilangan pertengahannya adalah 57, dan rata-ratanya adalah 57, seperti urutan surat Al-Hadid. Selain itu, dalam perjalanan waktu alam raya ini,
besi merupakan unsur yang memiliki kecenderungan terjadi peningkatan kelimpahannya. Hal itu disebabkan semua nuklida di alam berakhir perjalanannya menjadi besi melalui sejumlah jalur-jalur reaksi nuklir. Salah satu kecenderungan kelimpahan unsur besi di alam dapat dilihat melalui kelimpahan unsur di tata surya. Dengan demikian, keistimewaan besi dapat dikatakan sebagai unsur yang memiliki inti paling stabil, dan besi memiliki nomor atom 26. Kesimpulannya adalah, pertama, sesuai dengan firman Allah, yaitu wa anzalna hadida, yang artinya dan kami turunkan besi. Dan dari sinilah kita tahu bahwa kajian ilmu sains membantu untuk mengungkapkan kebenaran kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pada kalimat fihi ba'sun syadid yang memiliki arti mempunyai kekuatan hebat. Hal ini menjadi fakta akan kekuasaannya karena sesungguhnya segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di langit dan di bumi tidak ada yang sia-sia dan sangat bermanfaat. I used to think that I